Shalom, selamat malam Jemaat BBC yang dikasihi Tuhan. Sangat tidak terasa malam hari ini kita sudah berjalan yang ke-8 hari. Ini semua oleh karena pimpinan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Dan malam hari ini saya mengajak seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati, untuk memuji menyembah Dia lebih sungguh, merasakan tuntunannya yang sangat luar biasa. Hai Yesus Tuhan, terpuji namamu Bapa. Glory haleluya Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji memuliakan Engkau. Dan inilah pujian kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Yesus. Kau yang kami handalkan, Kau yang kami percaya. Glory haleluya. Oh, syukur
sembah hanya bagimu, pengagungan hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan yang kami agungkan untuk selamanya dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa untuk pimpinanmu, terima kasih untuk setiap pertolonganmu, terima kasih untuk kebaikanmu. Glory, haleluya. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Malam yang penuh dengan sukacitanya Allah, malam yang penuh dengan hadirat-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk doa 10 hari yang benar-benar diurapi Tuhan, dipimpin oleh Engkau. Sungguh kami mengucap syukur sebab kami memiliki Allah yang setia. Bapa, kami juga mengucap syukur Bapa kalau sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami akan menyerahkan Tuhan ibadah malam hari ini hanya ke dalam pimpinan-Mu lebih sungguh, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Mulai malam hari ini kita tidak akan pernah ragu lagi karena tuntunannya yang setia. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kasih anugerah-Mu menyertai kami untuk kami dapat mengikuti ibadah 10 hari, ibadah doa bentuk pencurahan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta pengurapan dari Engkau ada atas kami, biar sungguh kami semua boleh keberkatan akan Engkau, dan kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai menyampaikan kebenaran ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, shalom, selamat malam. Pada hari ini, hari Jumat memasuki hari ke-8 doa 10 hari pencurahan Roh Kudus atau sini disebut Pentakosta. Kita akan membahas, kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Roh Kudus yang menjadi penuntun sejati. Kita akan buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat 12. Kita akan baca ayat ini dengan judul perikop Paulus menyeberang ke Makedonia. Ayat 4, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesepakatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Ya saudaraku, kalau kita sudah baca satu perikop ini adalah tentang perjalanan Paulus dalam penginjilan bersama dengan rekannya Silas. Nah, satu hal di sini yang kita mau lihat bahwa dari ayat yang pertama disampaikan bahwa dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ya, dalam satu perjalanan penginjilan, ya seorang hamba Tuhan di sini lihat Paulus dan Silas, mereka pergi memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain. Ya, kenapa? Karena Tuhan memberikan pesan untuk menyampaikan Injil kebenaran itu kepada semua orang. Ya, selaku hambanya, Paulus dengan giat menyampaikan akan kebenaran firman itu kepada jemaat-jemaat yang dia harus lewati. Ya, tetapi yang luar biasanya ini, ya, di ayat ke-6,
Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, sesuatu yang luar biasa. Di sini dikatakan, ditekankan, Roh Kudus mencegah mereka. Ya, ada larangan saat hendak memberitakan Injil, tapi Roh Kudus bilang jangan ke situ. Ya, kita lihat dan kita harus peka akan suara Roh Kudus. Ya, kadang banyak orang pergi jalan kemana hanya ingin mengikuti dirinya sendiri, hanya ingin mengikuti kemauannya sendiri atau kemauan dari orang lain yang harus dilakukannya. Ya, tapi yang penting sebetulnya kita minta pimpinan penyertaan dari Tuhan. Dalam hal ini Roh penolong kita ada Roh Kudus. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengandalkan yang namanya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan kita mengikuti keinginan diri kita sendiri kalau kita mau melakukan apapun juga. Tapi kita harus tahu bahwa ada Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penuntun yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Kita jangan sungkan, kita jangan ragu, kita jangan merasa, aduh gak usah lah, saya mampu, saya bisa lakukan itu semua. Tapi kembali, kalau Roh Kudus berbicara, kita harus taat. Di sini dikatakan Paulus, karena mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi jalurnya akan berbeda. Lalu yang berikutnya juga di sini dikatakan, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Mencoba masuk. Ya. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya. Bukan Yesus berdiri di depan menghalang-halangi, tidak. Tapi kepekaan kita sebagai hambanya, sebagai orang yang percaya Tuhan, mendengar akan suara dari Roh Kudus tersebut. Ya, makanya selalu kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus senantiasa bergaul akrab dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita peka akan mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bergaul akrab dengan Tuhan, mana mungkin kita bisa peka untuk mendengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Ya bablas aja kita kemana-mana, bablas aja kita ngikutin maunya diri sendiri, tanpa mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, makanya saudaraku, malam hari ini kita belajar Roh Kudus sebagai penuntun yang sejati. Roh Kudus itu tidak akan mencelakakan kita. Roh Kudus itu tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Roh Kudus selalu memberikan kepada kita kekuatan saat kita meminta pertolongan. Kenapa? Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, Roh Kudus senantiasa menolong kita. Tapi kalau kita tidak bergaul akrab dengan Tuhan, kita hanya saat butuh aja mencari Tuhan, pas gak butuh mengabaikan Tuhan, ya maaf kata, sulit kalau kita bisa melihat bahwa Roh Kudus sebagai penuntun yang sejati. Ya, mari saudaraku, saat kita dalam menghadapi kehidupan saat ini, kondisi pandemi, yuk tetap kita mengandalkan pada Roh Kudus sebagai penuntun. Ya, Roh Kudus mengingatkan kepada kita, ayo jangan masuk ke sana, berbahaya. Tapi karena kita nggak enak dengan teman atau saudara yang mengajak kita ke tempat tersebut, wah abaikan itu. Akhirnya ada resiko yang harus kita terima, ada resiko yang harus kita dapatkan. Kan kita nggak mau mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Makanya saudaraku, malam hari ini yuk kita harus pegang, kita harus yakin bahwa Roh Kudus sebagai penuntun yang sejati dalam kehidupan kita.
Jangan kita ragu. Jangan kita, enggak lah, enggak usah lah, enggak apa-apa. Bisa saya itu. Jangan saudaraku. Ya, di sini kita lihat ayat selanjutnya. Setelah Paulus melihat satu penglihatan, mari datang ke sini. Ya, saya yakin Paulus tuh enggak langsung, oh iya, saya ke sana. Tidak. Pasti bertanya dalam doa kepada Tuhan. Mohon petunjuknya, apakah saya harus datang ke sana atau tidak Tuhan? Tapi saat ada damai, pasti ada jalan untuk melangkah ke tempat tersebut. Ya, banyaknya kita dalam mengambil satu keputusan, dalam mengambil satu hal, kebijakan apapun, terkadang lupa untuk melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus. Tidak bertanya kepada Roh Kudus, tapi bertanya hanya kepada diri sendiri. Oh ini bisa, oke kita jalan. Di tengah perjalanan ada hambatan, ada permasalahan. Nanti nyalahinnya Tuhan. Wah kok Tuhan gak tolong, kok Roh Kudus gak menolong saya. Nah padahal kita sendiri yang tidak melibatkan Roh Kudus dalam langkah kehidupan kita. Ya saudaraku, malam hari ini saya percaya kita semua ambil sikap. Roh Kudus sebagai penolong yang sejati. Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Jangan sekali-sekali itu kita lupa untuk kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus penuntun sejati dalam setiap langkah hidup kita. Ya, apabila terjadi permasalahan apapun juga, jangan lupa kita berdoa, berserah kepada Tuhan, minta petunjuk, minta tuntunan dari Roh Kudus, supaya langkah hidup kita menjadi langkah hidup yang benar-benar Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Kami bersyukur bahwa apa yang boleh kita lakukan selama ini kita berserah kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, kita mencari akan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita supaya kita mendapatkan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang menuntun hidup kita, Roh Kudus yang memberikan kekuatan senantiasa dalam kehidupan kita. Biar sungguh malam hari ini setiap firman yang boleh kita dengar, firman yang boleh kita baca menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya melalui doa 10 hari kita dikuatkan karena kita yakin Roh Kudus yang kita bahas, Roh Kudus yang kita yakini selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau malam hari ini kita membahas tentang Roh Kudus penuntun yang sejati, kita aminkan bahwa setiap langkah kita pasti dituntun oleh Roh Kudus saat kita meminta pertolongannya hanya kepada Dia. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri dalam doa. Amin. Saudara-saudara, berbahagialah kita karena hari ini firman Tuhan sungguh menghibur kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita disediakan Allah Roh Kudus yang sanggup menolong dan menuntun kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita juga akan berdoa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Nya dan menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bersabda kepada kami, Engkau telah berfirman kepada kami, dan kami tahu betul bahwa firman-Mu itu memberikan penghiburan kekuatan yang luar biasa. Ya Tuhan, kami harus mengakui bahwa dalam
kehidupan ini, dalam dunia ini, perjalanan ini sungguh sangat gelap. Dan itulah sebabnya ada banyak orang sering tersesat, ada jalan yang disangka lurus, ternyata berujung kepada ketidakbaikan. Dan itu bisa terjadi di dalam diri kami. Orang-orang yang percaya kepadamu, seringkali kami berada di dalam kegelapan dan kami tidak sanggup meneruskan perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tetapi firman-Mu telah membawa kami kepada satu pemahaman yang utuh, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kesulitannya, apapun kesukaran, segelap apapun dalam hidup ini, kami tidak pernah berhenti. Kami harus terus berjalan, sebab kami memiliki Sang Penuntun sejati, yaitu Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kini biarlah Allah Roh Kudus Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menuntun kami Tuhan, menuntun keluarga kami. Seringkali kami melupakan kebenaran ini dan keluarga kami hidup dalam kekhawatiran dan kami hidup dalam ketakutan, kami hidup di dalam kecemasan. Padahal jika kami mengetahui kebenaran ini, maka sesungguhnya itu tidak perlu terjadi, karena Roh Kudus membimbing, menuntun kami semua. Tolonglah, tuntunlah keluarga kami. Ya Allah Roh Kudus, tuntunlah anak-anak kami, tuntunlah suami kami, tuntunlah istri kami, tuntunlah Tuhan perjalanan keluarga kami sehari-hari. Terima kasih Bapakku di dalam surga. Kami tahu Roh Kudus, Engkau memahami betul bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Kini tuntunlah sekali lagi. Secara khusus kami menyerahkan pemimpin-pemimpin Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Tuhan tolong gembala, Tuhan tolong rohaniwan, Tuhan tolong penatua, Tuhan tolong para diaken, Tuhan tolong semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu agar kami menikmati tuntunan demi tuntunan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya jika Roh Kudus yang menuntun kami, maka Engkau selalu membawa kami kepada jalan kemenangan. Saat kami tidak berdaya, Roh Kudus menuntun kami dan Roh Kudus memberikan pemahaman bahwa kami selalu diberikan kekuatan. Saat kami lemah, kekuatan pula nyata di dalam hidup-Mu, dalam hidup kami. Saat kami sedang dalam kesusahan, maka Allah Roh Kudus menuntun kami dan memberikan penghiburan. Inilah iman kami kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Dan kami percaya perjalanan gereja-Mu dari hari ke hari juga selalu di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami sungguh menikmati tuntunan itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Sungguh kami berlimpah dengan ucapan syukur. Dan biarlah sepanjang jalan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami mendoakan untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Oh Tuhan, anak pemuda-pemudi, remaja, kaum profesional, orang-orang dewasa. Kami berdoa parentalia, yakinkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus bahwa hidupnya dituntun oleh Sang Penuntun sejati, yaitu Allah Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang selalu bersama mereka dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kini kami bersyukur,
Kini kami berbahagia, kini kami tidak perlu takut lagi, kini kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu ada di dalam kebingungan, sebab Tuhan Roh Kudus, Engkau selalu bersama dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur kami sudah bisa menyelesaikan doa puasa dalam rangka doa puasa 10 hari Pentakosta. Terima kasih dimanapun kami seluruh jemaatmu berada. Sungguh mereka diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mengakhiri doa kami dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang penuh, keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau Tuhan selalu menuntun kami. Dan jika Tuhan menuntun, jika Allah Roh Kudus menuntun, membimbing kami, maka Engkau selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau, hidup dalam berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Engkau membimbing seluruh umatmu ke air yang tenang. Ada ketentraman, ada kenyamanan, ada damai sejahtera sekalipun yang terjadi di sekitar kami. Sungguh-sungguh menakutkan. Terima kasih, dan saat kami berhadapan dengan persoalan badai kehidupan, maka Engkau menjanjikan kemenangan sebab gada dan tongkat-Mu. Itulah yang menghibur kami. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat di malam hari. Kami tahu Tuhan Allah Roh Kudus, Sang Penuntun sejati, menolong, menaungi kami. Besok pagi kami bangun dengan kekuatan Tuhan, dan besok malam kami berjumpa dalam kasih Tuhan untuk meneruskan doa-doa kami dalam rangka doa puasa 10 hari Pentakosta. Terpujilah Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ibadah malam dalam rangka doa puasa 10 hari Pentakosta sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, doa kami engkau diberkati Tuhan. Sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.